Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 26 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terpaksa itu menyiksa. Terpaksa itu menyiksa. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan, kasih setia, di mana Tuhan mencintai, mengasihi kami di dalam kerelaan dan tidak di dalam keterpaksaan. Biarlah ya Tuhan, spirit dan karakter seperti demikian menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai umat-Mu dan sebagai kepercayaan yang diberikan anugerah buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terpaksa itu menyiksa. Terpaksa itu menyiksa. Dan kalau kerelaan itu membahagiakan. Sesuatu yang terpaksa itu menyiksa dan sesuatu yang rela itu akan membahagiakan. Kalau kita bertemu dengan dua pekerjaan yang sama, yang satu dilakukan secara terpaksa, yang satu dilakukan dengan rela. Misalkan hal sederhana yang paling mudah, bangun pagi. Tatkala kita harus bangun pagi jam 4 pagi, yang satu dilakukan dengan terpaksa, yang satu dilakukan dengan kerelaan. Apa yang menyebabkan seseorang terpaksa dan seseorang itu dilakukan dengan kerelaan? Tentu ada banyak faktor penyebabnya. Sesuatu yang terpaksa biasanya dipaksakan orang lain, bukan pilihannya, tetapi harus dilakukan. Maka itu adalah sesuatu yang kemudian berdampak menjadi terpaksa. Tetapi kalau sesuatu yang rela, itu adalah berangkat dari pilihannya, berangkat dari keputusan dirinya sendiri, membuat dia rela. Di dalam hal ini Yesus melakukan segala sesuatu yang berat. Bagaimana datang ke dalam dunia, memberikan hidupnya kepada manusia berdosa, menyelamatkan dengan seluruh tantangan, tanggung jawab yang sedemikian besar, menanggung seluruh dosa umat manusia. Beratnya luar biasa. Namun Yesus melakukannya dengan apa? Dengan kerelaan. Sehingga semua yang berat itu dilakukan dengan kerelaan akan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Sekalipun melewati kematian, penganiayaan, cercaan, hinaan, bullying, disudutkan, disalahpahami, difitnah. Lengkap sudah apa yang sudah dirasakannya. Namun tatkala itu semua dilakukan dengan kerelaan, dia akan mengalami semua kebahagiaan. Namun pekerjaan yang paling sederhana, misalkan bangun pagi saja, kalau itu dilakukan dengan terpaksa, maka menjadi sesuatu yang sangat berat, luar biasa. Sehingga kekuatan daripada kerelaan itu begitu luar biasa. Ayat yang berbicara tentang bagian ini dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ke 8. Ini berbicara tentang hidup yang memberi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ada banyak jemaat yang bertanya, Pak Pendeta, kalau perpuluhan itu bagaimana? Apakah wajib atau tidak wajib? Hukum tentang perpuluhan itu adalah tidak lagi sebetulnya yang menjadi sebuah standar sebagaimana terjadi dalam perjanjian lama. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, apa yang dikatakan firman Tuhan? Bukan lagi perpuluhan uang. Tapi firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hukumnya sebetulnya tentang perpuluhan, itu bukan masalah perpuluhan, masalah kerelaan. Kalau kerelaan kamu hanya memberikan sedikit, berikanlah sedikit. Tidak usah dipaksakan sampai menjadi perpuluhan. Karena tidak akan memberkatimu dan tidak akan memberkati orang lain.
Tapi sewaktu Tuhan sudah menyentuh kerelaanmu, maka terjadilah genaplah yang firman Tuhan dalam Roma 12. Engkau mempersembahkan tubuhmu, engkau memberikan nyawamu, engkau memberikan segala-galanya dalam hidupmu. Engkau akan bahagia dan tidak pernah merasakan bahwa itu sebagai sebuah kerugian. Mengapa? Karena tidak terpaksa. Dilakukan dengan penuh kesadaran. Dilakukan di atas pilihannya pribadi. Di dalam kita menjalankan kehidupan sahabat seperjalanan, apapun bentuknya, berangkat dari pilihan pribadi dengan sadar, berangkat daripada kerelaan, setelah melakukan semua yang baik, kemudian tidak ada hasilnya. Kita tidak pernah terganggu, kita tidak pernah akan hitung-hitungan, dan kita tidak pernah akan merasa dirugikan. Mengapa? Karena kita rela, sebagaimana orang tua yang mencintai anaknya, apapun diberikan untuk anaknya. Ada sebuah kisah terjadinya kemudian longsor, dan longsor itu disertai dengan bebatuan yang luar biasa. Ayah itu sedang berjalan dengan anak lelakinya, tidak punya kesempatan untuk menghindar. Apa yang dilakukan oleh ayahnya ini? Ayahnya ini menutupi badan anaknya, melindungi badan anaknya. Batu-batu itu berjatuhan, menimpa ayahnya, dan akhirnya ayahnya meninggal, namun anaknya terselamatkan. Sama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Induk ayam berani melawan ular, induk ayam berani melawan burung raja wali, induk ayam berani melawan binatang buas, sekalipun tidak imbang kekuatannya, pasti kalah induk ayam. Tapi induk ayam dengan rela, nyawanya adalah sesuatu yang murah, diberikan buat anaknya. Itulah kekuatan daripada kerelaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam membina rumah tangga, di dalam bekerja, di dalam berstudi, di dalam melakukan banyak hal apapun juga, sewaktu kita melakukannya dengan kerelaan, maka akan membahagiakan. Tapi segala sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan, maka itu akan menyiksa, sekalipun yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Misalkan bangun pagi, misalkan tersenyum. Tersenyum menjadi sesuatu pekerjaan yang sangat menyiksa. Sewaktu kita hatinya tidak bahagia, sewaktu apa yang kita lakukan itu dalam keadaan terpaksa, apapun menjadi berat, apapun menjadi menyiksa, dan apapun menjadi sebuah hal yang memukul hidup kita. Sahabat seperjalanan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Melakukan segala sesuatunya itu dengan kerelaan, nyawanya pun diberikan, salib pun tidak masalah. Menghadapi penganiayaan pun dilewatinya secara luar biasa. Mari sahabat seperjalanan, selain kita meminta berkat-berkat Tuhan, maka yang paling utama adalah beritalah kepada Tuhan sebuah hati yang rela menjalani kehidupan ini, sebuah hati yang rela menjalankan tanggung jawab, kepercayaan, apapun yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, di dalam keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, di dalam dunia apapun juga, maka hidup kita akan bahagia. Kebahagiaan tidak berbicara melulu tentang berkat kecukupan, dilimpahi sukses dan lancar. Namun berbahagia yang paling tinggi nilainya adalah tatkala hidup kita dipenuhi dengan kerelaan, menjalani hidup ini dengan mencontoh keteladanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kerelaan yang sudah Yesus contohkan kepada kami, dan kami akan melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.